السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang sangat-sangat besar di pagi hari ini, dan nikmat ini sangat-sangat patut bagi kita untuk kita syukuri, yaitu kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlisul ilm, dan kita diberikan taufik oleh Allah untuk memulai hari ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji apabila kita mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ikhwani fi din, azakumullah, artinya adalah apabila kalian bersyukur terhadap nikmatku, niscaya aku akan tambahkan. Dan jika kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmatku, sesungguhnya siksaanku adalah pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mensyukuri nikmatnya, diancam oleh Allah, dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih di akhirat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan rukun yang keempat dari rukunul iman, yaitu al-imanu bir-rusul, beriman kepada para rasul. Sekarang kita memasuki rukun yang kelima, yaitu al-imanu bil-ba'ats, beriman kepada al-ba'ats. Apa yang dimaksud dengan al-ba'ats ini ayol ikhwah? Al-ba'ats adalah huwa at-tasdiqu bi ikhrajil mauta min quburihim ahya'un yawmal qiyamah li faslil qada'i bainahum wa mujazatihim bi a'malihim 'ala as-sifati allati bayyanaha Allah fi kitabihi wa bayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah yaitu meyakini bahwa orang-orang yang telah mati akan dihidupkan dan dikeluarkan dari kuburnya pada hari kiamat kelak untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan mereka. Ini ayol ikhwah keyakinan setiap muslim, bahwa satu saat dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Maka tentunya ikhwani fi din, azakumullah, barang siapa yang mengharapkan untuk mendapatkan kebaikan pada saat itu nanti, maka hendaklah dia melakukan kebaikan di dunia. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan-kejelekan di dunia, maka pasti dia akan mendapatkan kejelekan-kejelekan juga di akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan semua ini di dalam Al-Quran, dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Quran berfirman, Yauma yab'athuhumullahu jami'an. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka semua manusia, semua makhluk yang pernah hidup kemudian dimatikan, maka dia akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka tentang semua yang mereka telah perbuat di muka bumi ini. Semuanya, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwani fid din, a'azzakumullah, tidak ada seseorang yang akan bisa mengelak nanti. Tidak ada seseorang yang bisa berkelit. Tidak ada seseorang yang bisa berbohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menceritakan kepada kita bahwa ada 3 orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan kepada yang pertama, "Ai fulu, wahai fulan, alam usawwidk, tidakkah aku telah mengangkatmu menjadi pemimpin? Alam ukrimk, tidakkah aku telah memuliakan engkau? Alam uzawwijk, tidakkah aku telah menikahkan engkau dengan wanita yang engkau cintai? Alam usakhir lakal khayla wal ibil, tidakkah aku telah menundukkan untukmu kuda dan onta? Maksudnya, tidakkah aku telah memberimu kendaraan-kendaraan yang bagus? Alam adharka tarba' wa tar'as, tidakkah aku telah mengangkatmu menjadi ketua suku sehingga engkau berhak untuk mendapat 1/4 dari harta rampasan perang? Lalu dia mengatakan, qala bala, ya Allah, aku ingat semua itu, aku sadari semua itu. Lalu ditanyalah dia oleh Allah, fahal dhananta annaka kunta mulaqiyya, apakah engkau sadari dahulu di dunia, di saat engkau menikmati semua pemberian-pemberianku itu, apakah engkau sadari, apakah engkau meyakini bahwa engkau akan bertemu denganku dan mempertanggungjawabkan semua apa yang engkau telah terima? Dia mengatakan, qala la, tidak ya Allah, saya lupa, saya tidak tahu, saya tidak sadar bahwa satu saat saya akan berdiri di hadapanmu untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah aku perbuat. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, fa inni ansaka kama nasitani. Hari ini aku pun akan mengabaikan engkau sebagaimana engkau telah mengabaikan aku di dunia. Mengabaikan Allah di dunia maksudnya perintah-perintah Allah, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak jalankan. Ya, larangan-larangannya dia tidak jauhkan. Karena saking sibuknya mengurus dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Ikhwani fid din, azzakumullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabaikannya, tidak mau mengurusnya, siapa kira-kira yang akan mengurusnya? Ya, jabatannya tidak akan menolongnya pada saat itu. Keturunannya tidak akan membantunya pada saat itu. Hartanya tidak akan menolongnya. Prestasinya tidak akan membantunya. Ya, nas'alullah as-salamul afiyah. Jadi ini akibatnya orang-orang yang terlalu sibuk mengurus dunianya sampai dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan diri di akhiratnya. Lalu yang kedua dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan kepadanya, ay fulu, wahai fulan, alam usawwidk, tidakkah aku telah mengangkatmu menjadi pemimpin? Jadi ikhwani fiddin, seseorang dia terangkat menjadi pemimpin itu karena Allah yang mengangkatnya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia banyak suara atau yang lain-lainnya, tapi itu semata-mata Allah yang mengangkatnya menjadi pemimpin. Jadi Allah mengatakan kepadanya, alam usawwidk, tidakkah aku telah mengangkatmu menjadi pemimpin? Alam ukrimk, tidakkah aku telah membuatmu menjadi manusia yang mulia? Alam uzawwijk, tidakkah aku telah menikahkan engkau dengan wanita yang engkau cintai? Alam usakhir lakal khayla wal ibil, tidakkah aku telah menundukkan untukmu kuda dan onta? Alam adarka tar'as wa tarba', tidakkah aku telah mengangkatmu menjadi ketua suku sehingga engkau bisa mendapatkan seperempat dari harta rampasan perang itu? Dia lagi-lagi mengatakan, qala bala, ya Allah, itu semua engkau telah berikan kepadaku. Lalu ditanya lagi dia oleh Allah, qala afadhananta annaka kunta mulaqiyya, apakah engkau sadari bahwa engkau akan bertemu denganku untuk mempertanggungjawabkan apa yang aku telah berikan kepadamu? Dia mengatakan, la, tidak ya Allah, saya tidak sadar, saya tidak tahu, saya lupa. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, fa inni ansaka kama nasitani, aku juga hari ini akan mengabaikan engkau sebagaimana engkau telah mengabaikan aku. Lalu orang yang ketiga dipanggil lagi oleh Allah, ditanya kepadanya seperti pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Namun yang ketiga ini dia mengatakan, amantu bi kitabik, aku telah beriman kepada kitabmu, wa bi rasulik, dan aku juga beriman kepada rasulmu, wa sallait wa sumt wa tasaddaqt wa yuthni khaira. Dia mengatakan, saya rajin salat, saya rajin puasa, saya rajin bersedekah, dan dia menyebut kebaikan-kebaikan yang dia telah lakukan selama ini di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hahuna idzan, kalau gitu tunggu sebentar di sini. Lalu Allah mengatakan kepadanya, al-an nab'atsu syahidana 'alaik, sekarang kami akan datangkan saksi-saksi kami yang akan bersaksi terhadap dirimu. Ketika saksi itu akan datang, dia berpikir, kira-kira siapa yang akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri saya? Siapa itu? Adik saya, tetangga saya, teman saya? Siapa yang akan Allah jadikan saksi terhadap perbuatan-perbuatan saya itu? Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menutup mulutnya. Lalu Allah perintahkan tangannya, dagingnya, tulangnya, pahanya untuk berbicara, sehingga dia tidak bisa mengelak. Ikhwani fiddin azakumullah, ini semua yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kejadian-kejadian yang pasti akan kita rasakan dan kita lihat, dan Allah menceritakan kepada kita, Rasulullah menceritakan kepada kita agar kita mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini, dan agar kita menyelamatkan diri dari kejelekan-kejelekan dan kedahsyatan di hari itu nanti. Kembali lagi kepada ayat ini ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Mujadalah, yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, tidak ada satupun
makhluk yang tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada mereka, memberitahu mereka tentang apa yang mereka telah perbuat di muka bumi ini. La ilaha illallah. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan ayol ikhwah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, mungkin kita banyak melakukan dosa-dosa dahulu, maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taubat sekarang, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita bertobat saat ini. Selama kita hidup di dunia ini, kita bisa bertobat. Tapi nanti di sana sudah habis masanya untuk bertobat. Kita nyesal, kita takut, semua itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Kalau mau menyesal dan mau bertobat, bertobatlah di dunia ini. Kemudian ahsahullahu wa nasuh. Mereka lupa tentang perbuatan-perbuatan yang mereka telah perbuat. Ya, itu dihimpun semua oleh Allah. Semua yang mereka perbuat di dunia ini, apakah itu perbuatan matanya, telinganya, kakinya, tangannya, semua itu telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dihimpun semuanya, dikumpulkan semuanya oleh Allah. Wa nasuhu, mereka lupa la ilaha illallah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Apa yang diperbuat oleh manusia disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Yang artinya adalah pada hari ditiup sangkakala, sur, fasa'iqa man fis samawat wa man fil ard, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini jelas bahwa ada yang ketika mendengar sangkakala itu dia akan mati, ada juga yang tidak mati. Siapa itu? Wallahu taala a'la wa a'lam. Dan apa hikmahnya dia tidak dimatikan pada saat itu? Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tidak tahu. Yang jelas Allah menjelaskan kepada kita, ada sebagian yang dimatikan, ada sebagian juga yang tidak dimatikan. Fasa'iqa man fis samawat wa man fil ard illa man syaa Allah. Setelah itu jadi semua makhluk mati. Ya, thumma nufikha fihi ukhra, lalu ditiup yang sangkakala, tiupan yang berikutnya. Apa yang terjadi? Fa idzahum qiyamun yanzurun. Ya, tahu-tahu mereka semua sudah bangun menoleh ke kiri ke kanan. Kemana kita akan pergi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua adalah arba'un, 40. Di sini ketika Abu Hurairah ditanya, "Ya Abu Hurairah, 40 apa?" Abu Hurairah tidak menjelaskan apakah itu 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, 40 tahun. Abu Hurairah tidak menjelaskan karena Nabi juga tidak menjelaskan, maka dia diam. Jadi antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua ada 40. 40 apa itu? Nah, kita tidak tahu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan. Persis sama seperti orang yang berjalan di depan orang yang sholat.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya lau ya'lamul marru, seandainya orang yang lewat baina yadayil musalli, di hadapan orang yang salat, madza alaihi, apa yang dia akan dapatkan nanti pada hari kiamat, la an yaqifa arba'in khairul lah. Ya, seandainya dia menunggu 40 tahun. Ada mengatakan 40 tahun, ada mengatakan itu 40 bulan, ada mengatakan itu 40 pekan, ada mengatakan 40 hari. Ini semua penjelasan para ulama, tapi yang keterangan dari Rasulullah itu 40 apa itu tidak ada. Jadi para ulama mengatakan itu kemungkinan dia nunggu selama 40 hari atau 40 pekan atau 40 bulan atau 40 tahun, ya, itu lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang sholat. Kembali lagi ke ayat ini. Lalu Allah mengatakan wa nufikha fihi ukhra, ditiup yang berikutnya, fa idahum qiyamun yanzurun, semua manusia bangun dan menoleh ke kiri ke kanan, dia menoleh. Kita akan dibawa kemana ini, kita akan digiring kemana kita harus berjalan. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di ayat yang lain, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yauma yakhrujuna minal ajdath, pada hari mereka keluar dari kuburnya. La ilaha illallah. Ya, dari satu kuburan mungkin ada 1000, 2000 atau 10.000 atau 1.000.000 orang yang akan keluar. Karena kita tidak tahu dalam satu kuburan itu sudah berapa manusia yang terkubur di dalamnya. Sira'an, mereka tergesa-gesa. Ka'annahum ila nusubin yufidun, sebagaimana mereka dahulu lari tergesa-gesa menuju berhala mereka. Khashi'atan absaruhum, mereka semua nunduk. Tarhaquhum dhillah, dan mereka dalam keadaan hina. Wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, di dalam surah Az-Zalzalah, di mana kita semua insyaallah hafal firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan yauma yasdurun nasu, pada hari manusia akan keluar dari kuburnya, ashtatan, dari berbagai macam penjuru, yang mati di Jepang, yang mati di Cina, yang mati di laut, yang mati dimakan oleh binatang, yang mati di udara, yang mati di pohon, semuanya akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ashtatan liyuraw a'malahum, agar diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang mereka telah perbuat di dunia ini. Semua itu tidak ada satu yang ketinggalan. Makanya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang disibukkan oleh dunianya, ketika mereka menerima catatannya itu, mereka mengatakan wa qalu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada, yang artinya adalah ketika mereka menerima catatannya, lalu mereka membaca catatannya itu, mereka mengatakan ma li hadzal kitab, kenapa catatan ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, semua ada di sana. Ya, makanya jangan mengentengkan dosa-dosa itu. Ketika kita melakukan dosa, kita ini bukan malaikat, kita ini manusia yang punya syahwah dan digoda setiap saat oleh syaitan.
apabila kita terjatuh ke dalam dosa segera bertobat agar terhapus kejelekan-kejelekan kita yang sudah dicatat oleh malaikat itu. Nah, mereka mengatakan mali hadzal kitab, kenapa catatan ini tidak membiarkan yang kecil maupun yang besar illa ahsaha, melainkan sudah tercatat di sana. Wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka mendapatkan semua yang mereka telah perbuat itu tertulis di sana. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang pun. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di hari itu, maka hendaklah dia melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini dan jangan melakukan kejelekan-kejelekan. Jika dia telah melakukan kejelekan-kejelekan, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa-dosa kita. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.